Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 56. Sore harinya Ustadz Fatir sudah siap dengan tas ransel yang akan dia bawa ke kota B. Perjalanan antara kota C dan kota B sekitar 5 jam lebih. Ia memilih sore hari karena hari yang sudah tidak sepanas bila di siang hari. Karena itulah ia memilih perjalanan sore hari. Ya walaupun bisa saja ia sampainya malam hari, sebab bisa dipastikan bila ia akan terkena macet saat perjalanan nanti. Hati-hati ya Bi, kalau sudah sampai telepon Nana ya. Pesan Naina yang sedang menahan untuk tidak menangis. Insya Allah, Mas akan telepon kalau sudah sampai. Sudah jangan nangis. Nanti Mas jadi nggak tega buat ninggalin istri Mas yang cantik ini. Tuturnya yang menggoda Naina. Au, sakit sayang. Keluh Fatir yang pinggangnya dicubit oleh Naina. Siapa suruh nakal? Dengan ketus Naina menjawab. Ya sudah, kamu hati-hati ya di rumah Abah sama Umi. Jangan terlalu merepotkan orang tua. Kasihan mereka pasti sudah lelah saat di toko sembako. Nasihat Fatir pada sang istri. Iya, insya Allah Nana nggak akan merepotkan kok. Saut Naina dengan senyum. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Ucapnya yang memeluk sang istri dengan erat. Setelahnya ia mencium kening sang istri dengan perasaan cinta dan sayang yang ia curahkan. Bah, Mi, Fatir berangkat dulu ya. Titip Nana, kalau ada apa-apa kabarin ya. Insya Allah Fatir akan segera pulang. Ucap Fatir yang berpamitan pada kedua mertuanya setelah selesai berpamitan pada sang istri. Iya, hati-hati di jalan. Fokus saja sama kerjaan, jangan mikirin Nana. Insya Allah Nana aman sama kami. Saut Pak Iman dengan lembut. Ya sudah kalau begitu, Fatir jalan dulu. Assalamualaikum. Ucap Fatir setelah mencium kedua tangan mertuanya dengan takzim. Waalaikumsalam. Sahut ketiganya. Tin. Ustadz Fatir membunyikan klakson mobilnya yang bertanda berpamitan pada semuanya dan melambaikan tangannya juga. Semuanya membalas melambaikan tangannya pada Fatir. Dan setelah mobil yang dikendarai Ustadz Fatir hilang dari pandangan, barulah mereka masuk ke dalam rumah. Nak, kamu sudah membereskan semua perlengkapan kamu selama nginap? Tanya Bu Umayyah pada anaknya. Sudah Mi, Nana bawa sedikit doang. Soalnya kan di sana masih ada baju-baju milik Nana. Ungkapnya. Ya sudah kalau gitu, ada yang kelupaan lagi enggak? Tanya Pak Iman untuk memastikan bila tidak ada yang tertinggal lagi. Insya Allah enggak ada yang ketinggalan bah. Saut Naina. Ya sudah kalau begitu, sini Abah bawakan barang-barangnya. Pak Iman langsung saja membawa barang bawaan milik putrinya itu dengan hati-hati. Ayo, ajak Bu Umayyah pada Naina. Dengan manja Naina memeluk lengan sang ibu dengan cinta, sambil menyenderkan kepalanya di pundak sang ibu. Untung saja tinggi kedua itu sama, jadi ia tidak kesulitan untuk menaruh kepalanya di pundak sang ibu. Ibu hamil manjanya ya? Goda Pak Iman saat Naina sampai di mobil miliknya itu. Enggak apa-apa bah, mumpung dedek bayinya belum lahir. Nanti kalau sudah pasti dedek bayi yang akan diperhatikan sama Abah dan Umi. Saut Naina dengan nada cemburu. Cie yang cemburu, masa sama anak sendiri cemburu sih? Canda Pak Iman. Enggak lucu. Ketus Naina. Abah malah digodain anaknya ngambek kan? Ucap Bu Umayyah. Loh kok jadi Abah sih? Gumam Pak Iman sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sementara di sisi lain Baim sedang dibuat kesal setengah mati oleh istrinya yang seharian ini pergi yang meninggalkan bayinya hanya dengan babysitter saja. Kamu dari mana aja sah? Kamu tahu nggak sih ini sudah hampir tengah malam? Ucap Baim dengan datar. Aku juga butuh liburan mas, aku lelah harus ngurus Ilyas terus. Keluh Elsa yang mencoba memberi alasan yang cukup masuk akal. Tapi nggak sampai jam segini juga Elsa. Bentak Baim yang sudah naik pitam. Dan kamu juga nggak ninggalin ASI untuk Ilyas kan? Sambungnya. Aku lupa mas. Elak Elsa. Baim hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar jawaban Elsa yang dengan mudahnya bilang dirinya lupa dengan semudah itu. Terserah kamu Elsa, saya lelah. Sahut Baim yang meninggalkan istrinya begitu saja. Dirinya memilih tidur di kamar sang anak daripada tidur dengan istrinya. Sebab ia sudah lelah bertengkar terus-menerus dengan Elsa. Elsa hanya berdecak kesal. Ia pun segera menyusul sang suami yang sudah terlebih dahulu pergi menuju lantai 2 rumah mereka. Namun begitu ia sampai, dirinya tak mendapati sang suami yang seharusnya sudah berada di kamar milik mereka. Pasti di kamar Ilyasnya lagi. Kayak gitu saja terus mas. Itu yang membuat aku bosan sama kamu.
Kerutu Elsa yang membanting tasnya ke kasur milik mereka. Ia pun bergegas menuju kamar mandi guna membersihkan dirinya sebelum menyusul sang suami ke kamar anak mereka. Aku juga butuh kamu, Mas. Bukan hanya Ilyas saja, semua harus Ilyas. Ilyas terus. Lalu aku kapan kamu perhatikan, Mas? Pekik Elsa di dalam kamar mandi. Ia meluapkan emosinya itu di dalam kamar mandi. Setelah selesai mandi, ia langsung berdandan secantik mungkin dan berpenampilan semenarik mungkin untuk Baim. Malam ini pokoknya aku harus berhasil. Gumamnya yang menyemprotkan parfum yang memikat ke seluruh tubuhnya. Setelah itu ia berjalan ke arah kamar sang anak untuk mencari sang suami yang pasti berada di sana. Ia berjalan melenggak-lenggok dengan baju kimono yang menutupi jari yang ia gunakan tanpa rasa malu. Mas, panggil Elsa pada sang suami. Namun sayang beribu sayang ternyata Baim sudah tertidur dengan memeluk sang buah hatinya itu dengan nyaman dan nyenyak. Dengan kesal ia menghampiri sang suaminya berada dan mengguncang tubuh Baim dengan kasar. Mas, panggil Elsa yang mengguncang tubuh Baim. Apa sih El, aku ngantuk, tuturnya pada sang istri. Kita itu yuk, ajak Elsa. Itu apa sih? Tanya Baim yang tak paham. Itu loh sunah Rasul, ini kan malam Jumat. Kita sudah hampir 2 minggu loh mas. Ungkapnya dengan senyum manisnya. Aku capek El, aku sedang gak ingin melakukan itu, aku mohon pengertian kamu. Sahut Baim. Selalu jawabannya kayak gitu aja kau mas. Jawab Elsa dengan kesal. Lalu aku harus kayak gimana Elsa? Aku benar-benar gak selera. Baim frustasi akan tuntutan Elsa. Ya, setelah masa nifasnya selesai, Baim hanya menyentuhnya 5-6 kali saja. Ia yang kadang membuatnya merasa kesal dengan sang suami dan mencari pelampiasan dengan bersenang-senang dengan teman-temannya itu. Hingga lupa dengan larut malam. Kita coba dulu ya mas. Pujuk Elsa yang tak menyerah. Elsa, harus berapa kali kita nyoba? Yang berujung gagal, aku benar-benar lelah dan gak berselera El. Ucap Baim dengan lembut. Apa jangan-jangan kamu selingkuh dariku, mas? Makanya kamu sudah gak selera denganku. Tuduh Elsa pada Baim. Jaga mulutmu Elsa, aku gak pernah selingkuh dari siapapun. Tukas Baim yang mulai terpancing emosinya. Ia memang selalu menahan hasratnya untuk memberi pelajaran pada sang istri. Sebab sudah hampir 2 minggu ini, ia selalu dapat laporan dari pembantu dan juga babysitter kalau istrinya itu sering teleponan dan juga jarang sekali mengurus anak mereka. Padahal niat dia mencari babysitter untuk membantu meringankan tugas Elsa sebagai istri dan juga ibu. Namun sepertinya itu disalahgunakan oleh istrinya. Keesokan paginya, Naina sarapan dengan banyak sekali. Bahkan ia terlihat sehat sekali, tidak seperti kemarin-kemarin yang terlihat sayup dan lemas. Mungkin bayi yang dikandung Naina senang akan masakan sang cita atau kakeknya, sehingga dengan mudah menerima makanan itu tanpa protes sedikit pun. Dirinya dan kedua orang tuanya berencana akan ke dokter kandungan setelah sarapan, guna memeriksakan dedek bayi yang belum diketahui berapa usianya itu. Mi, nanti apa aja yang dibawa? Tanya Naina yang sudah menghabiskan nasi keempatnya itu. Cukup bawa test pack saja, nanti kita minta USG untuk jadi hadiah. Tuturnya pada sang putri. Apa nggak kelamaan nak kalau bulan depan? Ucap Pak Iman yang merasakan sesuatu yang buruk akan menimpa sang putrinya. Entahlah, dirinya semalam bermimpi bertemu dengan anak lelakinya itu, dan mereka bercengkrama sebagai orang dewasa. Ia ingat dalam mimpinya, sang anak bilang, nanti akan ada adik bayi yang kesini bareng sama abah, ucap anaknya. Yang membuatnya merasa seperti sebuah pesan yang dimaksud oleh mimpinya itu. Sepertinya enggak bah, kan perut Nana masih kecil, jadi enggak akan ketahuan dong, sahut Naina dengan senyum. Semoga saja abah masih bisa melihat anakmu sampai ia lahirnya, nah. Tutur Pak Iman yang berbicara melantur itu. Loh emang abah mau kemana emangnya? Tanya Naina dengan heran. Entahlah, sahut Pak Iman yang menghentikan kedua bahunya. Bersambung. Lanjut di bab 57 ya.